Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Anissa dengan NIM D1A1230014. Perkenalkan, nama saya Andi Nesa Saputri dengan NIM D1A1230002. Nah, di sini kita akan membahas atau mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul Analisis Keuntungan dan Kelayakan Usaha Pembuatan Tahu di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau. Adapun di latar belakangnya ini industri tahu mekar di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau yang sangat menguntungkan bagi pemilik usaha karena tahu yang dihasilkan banyak dikonsumsi oleh masyarakat baik di kalangan atas maupun di kalangan bawah. Tahu yang dibuat oleh industri tahu mekar dengan berbahan baku kedelai yang diperoleh langsung di Kota Surabaya dan Ereke. Sehingga dapat disimpulkan industri tahu mekar merupakan usaha pembuatan tahu yang begitu menguntungkan. Sehingga ini yang melatar belakangi peneliti meneliti tentang analisis keuntungan dan kelayakan usaha pembuatan tahu di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau. Studi kasus pada industri tahu mekar karena penghasilan yang dihasilkan dari usaha pembuatan tahu yang diproduksi setiap harinya ini dapat memenuhi permintaan pasar konsumen dan penghasilan yang dihasilkan dapat menghasilkan upah kepada tenaga kerjanya. Salah satu industri berhasil tidaknya suatu usaha industri dapat dilihat dari besarnya keuntungan yang diterima industri tersebut dari pembagian antara penerima total biaya dan dapat dilihat dari efisiensi. Adapun di latar belakangnya ini industri tahu mekar di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau yang sangat menguntungkan bagi pemilik usaha karena tahu yang dihasilkan banyak dikonsumsi oleh masyarakat baik di kalangan atas maupun di kalangan bawah. Tahu yang dibuat oleh industri tahu mekar dengan berbahan baku kedelai yang diperoleh langsung di Kota Surabaya dan Ereke. Sehingga dapat disimpulkan industri tahu mekar merupakan usaha pembuatan tahu yang begitu menguntungkan. Sehingga ini yang melatar belakangi peneliti meneliti tentang analisis keuntungan dan kelayakan usaha pembuatan tahu di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau. Studi kasus pada industri tahu mekar karena penghasilan yang dihasilkan dari usaha pembuatan tahu yang diproduksi setiap harinya ini dapat memenuhi permintaan pasar konsumen dan penghasilan yang dihasilkan dapat menghasilkan upah kepada tenaga kerjanya. Salah satu industri berhasil tidaknya suatu usaha industri dapat dilihat dari besarnya keuntungan yang diterima industri tersebut dari pembagian antara penerima total biaya total. Menurut teori MPS, penampilan di latar belakang ini sudah benar, tetapi seharusnya di sini membahas tentang bagaimana kelayakan usaha produksi pada tahu mekar tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama itu berapa keuntungan usaha pembuatan tahu pada industri tahu mekar. Yang kedua, bagaimana kelayakan usaha pembuatan tahu pada industri tahu mekar. Nah, di rumusan masalah ini terdapat pada PowerPoint dan hasil skripsi itu sudah sama karena tidak ada perbedaan kata atau kalimat sedikit pun yang berbeda. Nah, adapun tujuan penelitiannya yang pertama itu mengetahui keuntungan usaha pembuatan tahu pada industri tahu mekar. Yang kedua itu menganalisis kelayakan usaha pembuatan tahu pada industri tahu mekar. Nah, adapun tujuan penelitian di sini yang pertama itu mengetahui keuntungan usaha pembuatan tahu pada industri tahu mekar. Yang di rumusan masalahnya itu juga sudah cocok yang membahas tentang berapa keuntungan usaha pembuatan tahu pada industri tahu mekar. Dan yang kedua itu menganalisis kelayakan usaha pembuatan tahu pada industri tahu mekar sudah cocok juga dengan pada rumusan masalah itu yang membahas tentang bagaimana kelayakan usaha pembuatan tahu pada industri tahu mekar. Adapun kegunaan penelitian bagi usaha industri membantu memberikan informasi kepada pengrajin tentang pengembangan pengolahan tahu di masa yang akan datang sehingga mampu memberikan pendekatan yang lebih baik. Bagi pemerintah dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Pemda setempat khususnya dinas atau instansi terkait sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung dan menggali potensi daerah serta menentukan kebijakan yang akan dilakukan untuk pengembangan dan pembinaan sektor industri yang berbasis pada komoditi agroindustri. Selanjutnya bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian sejenis. Nah, di kegunaan penelitian ini pada isi PowerPoint ini saya sudah cocok karena pada poin pertama itu tertuju pada usaha industri dan yang kedua tertuju pada pemerintah dan yang ketiga tertuju pada penelitinya. Adapun di tinjauan pustakanya di bagian A itu menjelaskan tentang deskripsi, teori, dan konsep yang membahas tentang yang pertama itu agroindustri, yang kedua industri kecil, yang ketiga kedelai, yang keempat tahu dan pengolahan tahu, yang kelima konsep biaya, yang keenam konsep produksi, yang ketujuh konsep harga, yang kedelapan penerima atau revenue, yang kesembilan keuntungan, dan yang kesepuluh itu kelayakan usaha.
Di tinjauan pustaka ini, yang pada isi PowerPoint dan isi skripsi itu sudah sama, cocok. Karena di deskripsi teori dan konsep itu sudah membahas 10 poin, dan pada di tinjauan pustaka ini juga sudah membahas 10 poin. Adapun di bagian penelitian terdahulunya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alan W. Hodges 2005 yang berjudul Profit Analysis Business of Ornamental Plant Nurseries in Florida. Penelitian ini dilakukan oleh Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2009 yang berjudul Analisis Pendapatan dan Produksi Agroindustri Tahu di Desa Pandansari, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Dan penelitian yang dilakukan oleh Irwan pada tahun 2010 yang berjudul Analisis Skala Usaha dan Keuntungan Industri Tahu di Kota Banda Aceh. Adapun di bagian kerangka pikirnya, berdasarkan kajian teori di atas, maka kerangka pikir yang mendasari penelitian, industri tahu mekar adalah industri yang bergerak dalam pembuatan tahu dengan berbahan baku kedelai. Kedelai yang sudah terpilih terlebih dahulu dan melalui beberapa proses untuk menghasilkan suatu produk berupa tahu. Dari sejumlah produk yang dihasilkan akan dijual kepada konsumen dengan harga tertentu sehingga diperoleh suatu penerimaan. Dalam proses produksi tahu diperlukan biaya-biaya yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap yang kemudian disebut sebagai biaya total. Total penerimaan yang diperoleh pada industri tahu mekar tersebut dikurangi dengan total biaya sehingga diperoleh keuntungan akhir dari suatu industri. Sedangkan untuk mengetahui kelayakan apakah menguntungkan atau tidak merugikan secara ekonomi dapat dihitung dengan penerimaan total dibagi dengan total biaya. Tulisan yang berada di sebelah kiri dan gambar yang berada di sebelah kanan itu alur ceritanya itu sudah sangat cocok. Adapun di metode penelitiannya itu di bagian A, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di industri tahu mekar di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi di Kota Bobau. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober pada tahun 2016. Dan di bagian objek penelitian ini adalah studi kasus. Di bagian jenis dan sumber data ada 2, data primer dan data sekunder. Dan di bagian teknik pengumpulan data ada 2 juga, ada wawancara dan kepustakaan. Di bagian variabel penelitian ada karakteristik industri dan terakhir analisis data. Di sini mengambil analisis data kuantitatif. Selesai nih. Nah, di bagian metode penelitian ini yang bagian analisis data itu kuantitatif, sedangkan di bagian teknik pengumpulan data itu wawancara dan kepustakaan. Sedangkan wawancara dan kepustakaan itu termasuk di dalam kategori analisis data kualitatif. Nah, di teknik pengumpulan data ini, wawancara dan kepustakaan tidak secara langsung termasuk teknik pengumpulan data secara kuantitatif, tetapi dapat mendukungnya jika ada elemen numerik atau data terstruktur. Nah, di bagian G itu membahas tentang konsep operasional. Di sini ada 6 poin. Yang pertama itu responden, yang kedua produksi, yang ketiga TC atau total cost, yang keempat penerimaan, yang kelima keuntungan, yang keenam RC rasio. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan, di mana pada hasil dan pembahasan ini ada struktur organisasi industri tahu mekar. Pada struktur organisasi industri tahu mekar ini, di mana ada susunan strukturnya. Yang pertama pimpinan industri, dan yang kedua bendahara. Selanjutnya pemasaran. Nah, di pemasaran ini terdiri 1 orang. Kemudian yang pada karyawan ini terdiri dari 5 orang. Nah, pada PPT ini dan pada isi skripsi, di sini pada struktur organisasi industri tahu mekar, di sini ada pimpinan industri, bendahara, pemasaran 1 orang, dan karyawan 5 orang. Sementara pada isi skripsi, di situ ada bagian produksi. Nah, di bagian produksi ini terdapat 5 orang karyawan. Seharusnya di situ yang bagian karyawan dituliskan atau diisikan yaitu produksinya. Kemudian di bagian 5 orang ini kita tuliskan berapa karyawan tersebut supaya pada bagian struktur organisasi tersebut itu jelas dan mudah kita pahami. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu keadaan tenaga kerja. Nah, pada tabel 1 yaitu keadaan tenaga kerja pembuatan tahu pada industri tahu mekar berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Nah, kita bisa melihat sendiri bahwa tenaga kerjanya yang bekerja pada industri tahu mekar itu yang paling tua yaitu Bapak Amel dengan umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP. Kemudian yang paling muda atas nama Abdul dengan umur 25 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan pendidikan SMA. Nah, selanjutnya yaitu analisis produksi industri tahu mekar. Yang pertama yaitu proses produksinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa proses produksinya itu ada beberapa langkah-langkah. Yang dimana untuk langkah-langkah pembuatan di industri tahu mekar ini masih sangat sederhana dengan penggunaan alat-alat yang tradisional. Di mana dalam proses pembuatan tahu mekar ini masih dikerjakan oleh manusia. Hanya sedikit menggunakan teknologi seperti menggunakan mesin penggiling.
Nah, yang kedua yaitu biaya produksi, di mana biaya variabel atau variable cost. Pada tabel 2, biaya variabel yang digunakan industri tahu mekar di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau Bau. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dari data tabel di atas menunjukkan bahwa yang tertinggi dari pembuatan tahu yang dilakukan pada industri tahu mekar selama 1 bulan sebesar 80 juta per bulan untuk pembelian bahan baku impor. Sedangkan kita bisa lihat biaya terendah pada pembuatan tahu mekar ini yaitu pada biaya SMS atau telepon yang berkisar 12.000. Nah, dapat disimpulkan biaya variabel yang dikeluarkan oleh industri tahu mekar di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau Bau itu sebesar 108.254 juta. Nah, yang kedua yaitu biaya tetap atau fixed cost, di mana pada tabel 3 kita bisa melihat bahwa di tabel 3 yaitu biaya tetap yang digunakan industri tahu mekar di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau Bau. Dari tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah biaya tetap pada industri tahu mekar pada 1 bulan yang paling tertinggi yaitu ember tempat tahu, yang dimana seharga 810.000 per bulan. Kemudian dan biaya yang paling rendah adalah pisau dengan penyusutan sebesar 1.500 per bulan. Sedangkan jumlah keseluruhan biaya penyusutan industri tahu mekar adalah sebesar Rp1.847.950. Selanjutnya yang ketiga biaya total atau total cost. Nah, kita bisa melihat pada tabel 4 yaitu biaya total yang digunakan industri tahu mekar di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau Bau. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai total biaya tetap yang dikeluarkan oleh industri tahu mekar dalam 1 bulan itu sebesar Rp1.847.950 per bulan, dan nilai total biaya variabel dalam 1 bulan itu sebesar 108.254 ribu per bulan. Dari kedua biaya tersebut, yang tertinggi biaya variabel ini disebabkan karena jumlah pemesanan bahan baku kedelai yang lebih tinggi, sehingga untuk mendapatkan total biaya dalam proses produksi tahu pada industri tahu mekar, biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, sehingga jumlah dari biaya total yang digunakan yaitu sebesar Rp110.101.950 per bulan. Selanjutnya yaitu penerimaan atau revenue. Nah, kita bisa lihat lagi di tabel 5 jumlah produksi yang digunakan industri tahu mekar di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau Bau. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa penerimaan perharinya yaitu sebanyak 5.760.000, sedangkan penerimaan untuk per bulannya yaitu 172.800.000. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan. Di tabel 6 keuntungan yang dihasilkan industri tahu mekar di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau Bau. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa keuntungan yang dihasilkan yaitu Rp62.698.050. Selanjutnya analisis RC ratio, di mana pada tabel 7 nilai RC ratio industri tahu mekar di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau Bau. Nah, di sini kita bisa dapat melihat bahwa dinilai RC rasionya yaitu di atas 1, yaitu 1,56. Nah, di sini dengan demikian usaha industri tahu mekar di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau Bau itu bisa dikatakan produktif atau menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Nah, di situ kita bisa lihat pada hasil dan pembahasan di bagian tabel-tabel, ada beberapa tabel di situ tertera tulisan sumber data primer diolah 2016. Nah, seharusnya pada PowerPoint atau PPT ini kata tulisan sumber itu tidak usah dimasukkan. Seharusnya tidak usah dimasukkan pada PowerPoint tersebut. Nah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan berikut, yaitu yang pertama, keuntungan usaha pembuatan tahu pada industri tahu mekar di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau Bau sebesar Rp62.698.050 per bulan. Kemudian yang kedua, RC ratio yaitu 1,56, maka usaha industri tahu mekar ini menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Nah, pada kesimpulan ini kita bisa mencocokkannya dengan rumusan masalah. Nah, di bagian rumusan masalah yaitu membahas poin pertama yaitu berapa keuntungan usaha pembuatan tahu pada industri tahu mekar. Nah, kemudian pada kesimpulan di sini dia poin pertamanya menjawab keuntungan usaha pembuatan tahu pada industri tahu mekar di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau Bau sebesar Rp62.698.050 per bulan. Nah, berarti pada kesimpulan poin pertama dan pada rumusan poin pertama itu baku masuk atau poinnya itu pada rumusan masalah dan dijawab pada kesimpulan. Kemudian yang kedua, pada rumusan masalah poinnya bagaimana kelayakan usaha pembuatan tahu pada industri tahu mekar. Kemudian pada kesimpulan di poin kedua yaitu RC rasionya yaitu 1,56, maka usaha industri tahu mekar ini menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Berarti pada kesimpulan dan rumusan masalah ini sudah saling karena kan di bagian rumusan masalah pertanyaan dan kemudian di kesimpulan itu menjawab apa yang menjadi pertanyaan di rumusan masalah tersebut.
Nah, kemudian saran. Dari hasil penelitian, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kepada industri, tahu mekar diharapkan tetap mempertahankan keuntungan yang diperoleh dengan cara lebih memperhatikan persediaan bahan baku agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Yang kedua, kepada pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan industri kecil, khususnya industri pengolahan tahu. Nah, pada saran ini, apakah sudah sama dengan kegunaan penelitian? Nah, di kegunaan penelitian pada PowerPoint ini ada 3 poin, sementara di saran cuma ada 2 poin. Yang di kegunaan itu ada untuk usaha industri dan ada untuk pemerintah dan juga untuk penelitinya. Sementara di saran hanya ada untuk industrinya dan hanya ada untuk pemerintahnya. Dan untuk peneliti selanjutnya pada saran itu tidak diterakan. Nah, seharusnya pada saran ketika di kegunaan penelitian itu ada 3 poin, maka di saran juga harus ada 3 poin. Nah, itulah hasil presentasi dari kami dan review tentang skripsi pada penelitian ini. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.